Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waliyis shalihin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para ikhwah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di pertemuan lalu sudah masuk di hukum sihir dan tukang sihir, ya. Dan kita sudah membahas tentang definisi sihir yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian juga kita telah membahas bahwa sihir itu memiliki hakikat. Walaupun di sana juga ada sihir-sihir yang sifatnya khayali, sihir-sihir yang sifatnya khayalan. Tetapi sihir juga ada yang memiliki hakikat dan dia terkadang membahayakan, membunuh, menimbulkan penyakit, menceraikan antara suami istri dan seterusnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa semuanya tidak akan membahayakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ya, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan sihir tidak akan pernah dia hidupnya bahagia. Ya, tidak akan pernah dia hidupnya bahagia. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang sifatnya kekafiran, kesyirikan. Walaupun mungkin dia mendapatkan upah gitu ya, walaupun dia mungkin tenar dengan sebab sihirnya, akan tapi dia nggak dapat apa-apa sejatinya. Ya. Makanya di surah Toha ayat 69 Allah menyatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung, bahagia orang-orang yang melakukan perbuatan sihir. Belum lagi nanti di akhirat, ya, malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Ya, kenapa? Karena dia melakukan perbuatan syirik dan amalannya terhapus. Ya. Baik. Poin yang mana selanjutnya, Hewan? Masih ingat? Poin ke-56 ya. Oh, kemarin hukuman ya, hukuman tukang sihir ya. Tentunya para ulama menyebutkan bahwa hukuman tukang sihir itu adalah dibunuh. Ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya. Dan ini diamalkan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang lain. Tapi ingat, membunuh tukang sihir itu tidak dilakukan secara person, karena nanti akan menimbulkan bahaya yang kita nggak tahu. Ya. Karena akan menimbulkan bahaya yang kita tidak tahu. Jadi haruslah yang mengeksekusi adalah para pemerintah, bukan masing-masing person. Karena kita tahu ya, ada kejadian dahulu di Indonesia, tuduhan sihir, tuduhan dukun, ya. Akhirnya setiap orang punya dendam, dia akan menuduh orang yang dia dendami itu dengan tuduhan apa? Dukun, tukang sihir. Sehingga yang terjadi kekacauan, ya. Sehingga di sini sebaiknya yang mengeksekusi para dukun-dukun tadi adalah para pemerintah, ya, bukan masing-masing kita main hakim sendiri. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik, poin ke-56 ya. Fadhal. Dukun, peramal, paranormal dan punah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya kepada dukun, peramal, paranormal dan orang pintar. Imam At-Tahawi rahimahullah wafat tahun 37 Hijriah berkata, dia tidak mempercayai ucapan lahir berdukun maupun a'raf, peramal.
Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma kaum muslimin. Nah, ini ijma di kalangan para ulama sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tahawi bahwa dukun, peramal, paranormal dan orang-orang pintar ya itu tidak boleh kita benarkan. Ya, sebagaimana penjelasan di sini penulis Al-Ustaz Yazid Jawaz rahimahullah bahwa ini beliau mengutip pernyataan Imam At-Tahawi bahwa ini ijma di kalangan para ulama, di kalangan para salaf. Nggak ada khilaf bahwa mempercayai dukun, peramal dan seterusnya itu perbuatan yang menyelisihi syariat. Bahkan ada konsekuensinya nanti. Bahkan ada konsekuensinya. Nah, siapa itu peramal, siapa itu dukun, ya, siapa itu paranormal? Ya itu sifatnya istilah, Iwan. Istilah. Istilah aja. Istilah nggak perlu kita perdebatkan. Mau kita sebut dukun, paranormal, kayak yang jelas kalau disebut orang pinter kayaknya kurang pas. Iya. Ya. Oh mereka sendiri namanya sendirinya kan bodoh ya kan? Bukan pinter kan? Enggak. Mereka menamai sendirinya bodoh gitu. Di belakangnya ada bodohnya gitu. Jadi kok kita nyebutnya orang pinter ya? Itu. Jadi kita jamaah sekalian tidak perlu memperdebatkan istilah. Mau disebut dukun, mau disebut paranormal, mau disebut tukang ramal, sama aja. Karena seluruh dari mereka rata-rata menjadikan medianya adalah mengetahui perkara goib. Jadi setiap orang yang mengklaim mengetahui perkara goib, ya dia mau disebut dukun, peramal, mau disebut apa tuh paranormal ya, ya semuanya sesat. Karena perkara goib itu kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, nggak ada yang tahu perkara yang di langit dan di bumi, serta nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau mereka mengklaim perkara gaib itu pasti dusta. Lah kalau benar gimana? Kalau benar gimana ya? Kalau benar gimana? Ya pertama bisa jadi mungkin itu kebetulan, iya. Mereka cok kali cok, cocok gitu ya, bikin sebuah rumus, bikin sebuah mungkin apa ya, kayak puzzle gitu ya, nyusun sesuatu ya, diramal pas, bener, pas itu pas bener aja. Atau yang kedua bisa jadi dia menggunakan bantuan syaitan yang mencuri berita dari langit, bisa jadi. Tapi itu juga jarang, jarang banget ya, karena banyak dari syaitan tadi mati karena terkena lemparan meteor. Ini jemaah, atau bunga api yang ada di langit ya, panah-panah api gitu. Jadi meskipun kadang benar, itu bukan berarti mereka nggak berdusta. Kebenarannya satu tapi dustanya berapa? Lebih banyak lagi. Yang paham di sini ya. Dan mereka akan menjelma dalam bentuk apapun. Kita jangan percaya. Kalau sekarang mereka sudah bermain lewat online internet ya. Kalau dulu kan orang harus datang, harus konsultasi langsung ya. Kalau nggak datang dia nggak bisa diramal. Sekarang enggak. Lewat online juga bisa. Hanya hati-hati kita. Buka situs-situs yang tiba-tiba berbau mistis, berbau klinik, perdukunan dan seterusnya, itu jangan dibuka jemaah, jangan. Hati-hati. Jangan-jangan kita kena bahaya ini nih, mendatangi apa? Dukun dan tukang peramal. Ya, fadhal. Kita bahas setelahnya. Ya. Orang muslim tidak boleh mendatangi dukun, peramal, paranormal dan tukang obat, karena hukumnya adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atama'rufan fasa'alahu an sayyin, lam tuqbala lahu salatun arba'ina laila." Barang siapa mendatangi seorang peramal, orang kitab, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama
Rasulullah SAW bersabda, "Man ata ma'rufan auka bina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Baik. Jadi di sini penulis membawakan dua dalil tentang hukum mendatangi dukun. Hukum pertama, ketika dia mendatangi dukun sekedar iseng nanya. Iseng doang. Iya, dia siapkan telapak tangannya, ayo diramal. Ditebak garisnya seperti ini, nanti kamu nasibnya begini begitu. Itu zaman dulu, mungkin sekarang udah nggak ada. Saya pernah lihat dulu di pasar orang kayak begitu, cuma pernah saya lihat di pasar. Jadi setiap ada orang lewat, ya anak kecil dia giniin jari-jarinya, dia giniin, oh nanti kamu begini-begini. Pernah saya dapat itu di pasar. Itu zaman dulu, sekarang mungkin sudah nggak ada dan nggak laku. Sekarang medianya mereka apa? Oh canggih ya mah. Mereka punya situs, mereka punya apa? Channel, mereka punya follower, mereka punya sosmed. Ada semua sosmednya tuh mereka tuh. Mereka bisa bikin konten-konten yang keren sehingga orang tertarik ke perdukunan, sehingga perdukunan tetap laris. Laris tetap. Buktinya kalau mau apa? Pemilihan caleg dan seterusnya. Ada masih yang datang ke dukunnya, masih ada. Padahal apa semua yang datang ke dukun berhasil? Yang enggak, yang menang tetap satu kan gitu. Itu. Tapi masih ada, masih yang semacam ini masih ada di negara kita. Coba bayangkan. Ini kan PR masih buat kita, bahwa akidah kaum muslimin masih perlu diperbaiki terus. Nah, kalau dulu mereka menggunakan majalah, koran gitu ya, atau mungkin tabloid gitu ya. Ada tabloid-tabloid khususnya mereka itu. Ilmu perbintangan ini jual khodam dan seterusnya. Nah, kalau sekarang jual khodam itu bisa melalui marketplace ya, Mas. Iya. Tapi jangan dibuka loh antum. Jangan dibuka marketplace-nya, jual khodam nanti diketik keyword-nya, jangan. Wah, coba-coba nggak boleh. Atau coba-coba ngetik situs atau apa namanya channel YouTube-nya mereka dibuka gitu ya. Oh, mereka bikin konten apa diikuti, jangan ya, Mas. Sekedar kita penasaran, oh bahwa mbah ini, nyai ini meramal seperti ini misalkan. Oh kita penasaran, klik, hati-hati. Bisa jadi nanti jatuh kepada larangan sekedar bertanya iseng. Sekedar bertanya iseng. Nabi menjelaskan apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maknanya sholatnya sah, tapi tidak berpahala. Bukan berarti oh sekalian aja, alhamdulillah saya libur 40 hari nggak sholat. Oh hati-hati bisa keluar dari Islam nanti. Ada orang kadang begitu, oh nggak diterima sholatnya, ya udah lumayan 40 hari libur. Enggak, tambah dosa lagi kalau nggak sholat. Artinya kalaupun dia sholat nggak apa, nggak berpahala. Sholatnya kosong, gitu. Ibaratkan buah nggak ada isinya, cuman kulit doang. Paham? Ini kondisi pertama. Sekedar dia apa? Bertanya iseng, bisa nggak diterima sholatnya 40 hari. Nah kalau membenarkan, oh iya, ketika dia mengeklik sebuah ramalan, ya kalau dulu ketik rek spasi kirim ke nomor ini, nanti bintangnya apa, mau Scorpion apa bintang Virgo atau apa gitu ya. Itu. Nah sekarang enggak, ya sekarang tinggal buka itu situsnya, dibaca ramalannya ini. Kadang-kadang muncul di sebuah notifikasi di handphone. Hati-hati, makanya antum banyak matiin deh notifikasi yang nggak manfaat. Lagian kan notifikasi di HP itu sering mengganggu aktivitas. Kita lagi sibuk-sibuknya, lagi enak-enaknya, lagi fokus-fokusnya mengerjakan sesuatu, tiba-tiba muncul notifikasi di mana? Di HP. Itu bikin antum malas lagi itu, mau ngerjain lagi. Paham? Padahal antum sudah ngerjain pekerjaan 2 jam. Ngeliat notifikasi cuma 1/4 jam, antum mau mengembalikan lagi ke posisi semula ya susah juga. Kenapa? Sudah kadung asik lihat notifikasi. Gitu. Makanya hati-hati.
Berita-berita yang nggak manfaat antum matiin tuh, matiin notifikasinya. Yang nggak manfaat supaya HP kita terjaga. Karena kadang-kadang kita penasaran buka set ada notifikasi. Tahu apa? Barangkali kamulah orang yang beruntung yang lahir di bulan Januari misalkan. Oh langsung dibuka. Oh ciri-cirinya lahir di bulan Januari punya kepribadian ini gitu ya. Terus yang pas bintangnya ini punya kepribadian ini. Oh langsung kita apa? Oh iya juga ya. Ini kayaknya ini. Hati-hati. Sekarang begitu cara mereka. Bukan lagi kita datang ke sana jauh-jauh misalkan dukunnya ada di pulau lain ya. Kita nyebrang laut. Enggak, itu dulu. Sekarang enggak. Mereka punya situs, mereka punya vlog, mereka punya sosmed, mereka punya akun, ya, dan mereka jualan itu. Dan Anda perhatikan, jualannya mereka tidak otomatis keris penglaris, tidak otomatis jimat, rogo, sukmo. Sekali orang kena efeknya langsung apa? Jatuh cinta. Enggak itu. Dimulai dari ringan. Mungkin nggak nyampe derajat syirik, tapi apa? Tapi sedikit-sedikit bisa apa? Sampai kepada kesyirikan. Apa? Yang kemarin cukup populer jual garam untuk ruqyah. Mungkin nggak nyampe derajat syirik, enggak. Tapi minimal bisa dibodohi gitu loh. Oh kan pelan-pelan. Antum pikir syirik itu langsung? Enggak. Antum tahu kaumnya Nabi Nuh? Apa langsung mereka berbuat syirik nyembah Wat, Suwat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr? Itu berhala di zaman Nabi Nuh. Mereka langsung menyembah berhala itu? Enggak. Syaitan pertama kali menggiring opini bahwa mereka tuh orang soleh, sudah meninggal. Alangkah baiknya buat patung mereka, buat monumen mereka untuk mengenang jasa mereka, pasang di majelis-majelis kalian nih, kayak kita lagi ngumpul nih, pasang patungnya si fulan, pasang gambarnya si fulan, pasang gambarnya ini wali ini. Tujuannya apa? Buat memotivasi. Awalnya kan itu. Oh, setelah itu lama-lama satu generasi hilang. Datang generasi berikutnya. Loh, ini buat apa nih patung-patung pada di majelis gini? Ada gambar bola gini ya. Buat apa? Datanglah syaitan membisikkan bahwa dulu nenek moyang kalian menyembah patung ini. Minta ke dia, istighosah ke patung ini. Tawasul melalui patung ini. Paham? Kena lah masuk ke dalam kesyirikan. Bertahap, jemaah. Antum tahu, setan itu punya prinsip bertahap, sabar gitu loh. Tapi kita kadang nggak sabar, belajar setahap-setahap nggak sabar gitu. Ngafal Quran sedikit-sedikit nggak sabar, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit mereteli gitu. Sabar, lebih sabaran setan. Padahal setan sudah jelas tempatnya di neraka. Sabar tapi mereka sabar. Kita yang dijanjiin surga malah nggak sabar. Itu. Jadi bertahap ini jual garam rongsok, ya. Garam krosak misalkan ya, garam itu kasar. Kemudian dibacain ruqyah, dijual. Garam paling harga berapa? Iya goceng berapa ya? Dijual berapa jadi? 60.000, 70.000, coba bayangkan. Dan itu ada yang beli? Ada, masyarakat kita masih begitu, coba. Ditipu. Disuruh apa? Disuruh nunduk di depan guru. Kalau di depan gurunya harus apa? Beradab. Adabnya gimana? Cium kiri kanan. Gini. Itu. Sininya dicium semuanya. Harus nunduk. Nabi aja nggak pernah nyuruh kayak begitu, pernah. Ya kalau cium tangan, ya para ulama mengatakan gak ada masalah kalau dalam rangka untuk menghormati. Tapi nggak dijadikan kebiasaan. Ini enggak. Setiap ketemu ulama mesti harus dicium. Ketika ketemu orang tokoh harus dicium kiri kanan, harus nunduk gitu ya. Bahkan nunduknya harus sampai pegang kakinya di bawah. Itu subhanallah. Itu kan sarana. Walaupun kita katakan nggak langsung, tapi sarana bisa jadi dari hulu, dari hulu. Makanya orang sampai kepada fase jimat kan bertahap. Itu syaitan menggiring pelan-pelan. Ya, dari sini ini dari mulai beli garam, lanjut ke beli apa? Yang lain mungkin, ya. Beli fotonya wali ini, oh biar laris dagangannya. Ini ada ngaruh nih kalau beli foto ini. Nanti apa, penggemar-penggemarnya pada datang gitu ya.
Nah itu. Nanti misalkan ditambahi apa lagi ya, mulai dia bertahap. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Ya, hati-hati kalian dari meremehkan dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa itu kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saling memanggil satu dengan yang lain. Satu dosa akan memanggil, sehingga dosa itu berakumulasi, terkumpul menjadi dosa besar. Hanya hati-hati, syirik pun semacam itu, bertahap. Enggak langsung ujuk-ujuk orang syirik akbar, enggak. Dari mulai yang kecil dulu. Gulu, masuk lagi ke syirik asgor, masuk lagi ke syirik akbar dan seterusnya. Maka di sini Nabi melarang sekedar bertanya walaupun iseng. Kenapa? Walaupun enggak percaya, nanti lama-lama percaya. Karena apa? Ketika dia tanya awalnya iseng, oh lo kok bener ya? Nah, besok dia nanya lagi tuh ke dukun itu. Iseng-iseng dia buka ramalan bintang, ramalan apa gitu ya di sosmed. Loh kok bener ya? Apa yang diramal sama sosmed ini kok bener nasib saya begini? Oh berarti lama-lama dia kecanduan tuh. Mulai jadi habit, kebiasaan dia harus buka ramalan bintang begini-begini. Kayaknya seperti itu, jadi ketergantungan. Nah, kalau membenarkan dukun, membenarkan paranormal, apa yang terjadi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur ya dengan apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti masalah ilmu nujum kita bahas insyaallah di kesempatan lain ya. Kita bahas di kesempatan lainnya. Baik ya Mas sekalian. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya yaitu nusyrah. Fadhal. Ahlu sunnah wal jamaah melarang nusyrah, mengobati sihir dengan sihir. Makhluk itu ahlu sunnah wal jamaah melarang kaum muslimin melakukan nusyrah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusyrah. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dua min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk perbuatan syaitan. Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan nusyrah adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Yang kedua penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat ta'awudz, perlindungan, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Hal ini umumnya jais atau boleh. Langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, guna-guna santet dan lainnya, adalah dia berobat dengan pengobatan syar'i, dengan cara memakan 7 kurma ajwa, kurma nabi, setiap pagi minum habatus sauda, hitam, dibekam dan diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dan sunnah Allah yang sahih. Insyaallah akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Baik. Ini nusyrah pembahasan berikutnya. Nusyrah itu kata asalnya berasal dari kata nasyara. Ya, dari kata nasyara artinya fataha. Fataha itu artinya membuka. Jadi makna nusyrah secara bahasa adalah halus sihri anil mashur. Halus sihri anil mashur. Jadi makna nusyrah secara asal ya, makna nusyrah itu adalah melepaskan, dari kata fataha membuka, ya dia melepaskan. Halus sihri anil mashur yaitu melepaskan sihir dari orang-orang yang terkena sihir. Itu asalnya makna nusyrah. Ya. Atau bisa juga dikatakan menguraikan sihir dari orang yang terkena sihir. Karena ada sebuah riwayat dalam hadis, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, siapa yang menyihir beliau?
Yahudi yang bernama Labid bin A'som. Labid dia pakai dal bukan pakai ba. Kalau Labib itu artinya cerdas. Jadi antum kalau kasih nama nanti, keren namanya Labid. Ternyata orang yang menyihir Nabi. Hati-hati, Yahudi ini. Labid bin Al-A'som. Ya. Nah, ketika Nabi disihir, maka Aisyah pernah berkata kepada beliau, apa kata Aisyah? Afala tunasyarat, afala tanasyarta, wahai Rasulullah, tidakkah engkau melepas sihir tadi? Tanasyarta. Jadi ada kata nusroh di sini. Jadi asalnya nusroh itu melepaskan sihir. Cuma nanti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi, ya, bahwa nusroh itu ada dua macam. Yang pertama, melepaskan sihir dengan sihir yang semisal. Melepaskan sihir dengan sihir yang semisal. Ya. Maka Nabi mengatakan huwa min amali syaiton, itu termasuk perbuatan syaiton. Jelas sampai sini? Jadi kalau sihir dilawan dengan sihir, setan dilawan dengan setan, syirik dilawan dengan syirik. Gak boleh. Contoh nusroh, misalkan gini, ada orang ya, dia tersihir, kemudian dia datang ke penyihir lain yang mungkin dia anggap lebih sakti dan bisa mengeluarkan sihirnya. Dan tukang sihir ini akan memanggil jin teman-temannya untuk melawan jin-jin lawannya. Coba bayangkan, itu kalau udah sihir jemaah, itu melibatkan banyak pihak. Tukang sihirnya dibantu sama jinnya ini, tukang sihir sana dibantu sama jin sana, jadi tawuran jinnya jemaah. Iya. Jadi yang bonyok nggak cuma manusianya, jinnya juga bonyok. Sama-sama bonyok jemaah. Itu jadi benar-benar segitunya mereka walak wal baroknya dalam kesyirikan. Iya. Antum pikir nggak bonyok jin, bonyok mereka sama-sama. Nggak cuma dukunnya saja yang bonyok gitu loh. Karena ya gitu tadi, kalau sudah dipelihara dukun ini, dukunnya melakukan kekafiran, ya jinnya harus loyal, sama. Nggak boleh diperintah, oh saya nggak taat, nggak boleh, karena apa? Dukunnya pun sudah taat kepada jinnya. Itu timbal baliknya di situ. Simbiosisnya mereka begitu, mutualismenya gitu. Paham? Sampai sini bisa difahami ya. Nah, jadi ini nusrah seperti itu, nusrah yang terlarang. Tadi dia kena sihir, diserang sama jin, datang lagi ke jin, datang lagi ke dukun satunya dia punya jin lagi, bolo-bolonya itu banyak di jinnya itu. Paham sampai situ? Baru diadu, ya, lawan ya akhir. Nah itu nusrah yang jelas-jelas terlarang. Baik, masuk ke ya, kita dengarkan azan dulu. Setelah itu kita lanjut sedikit dengan materi. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'd. Baik, sampai di sini dulu ya kita bahas tentang nusrah. Kelanjutannya insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan. Jadi satu macam dari satu model nusrah, yaitu seorang datang ke dukun ya atau tukang sihir. Kemudian tukang sihir ini meminta bantuan jin untuk melawan dukun satunya lagi dan jin yang dilawan juga, atau untuk mencari bukhul, media yang dipakai oleh dukun lain untuk menyihir. Itu sama nusrah ya. Baik, ada beberapa bentuk nusrah, insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan ini. Masih di nusrah yang sifatnya apa? Syirik ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Nah, saudaranya Subah orang sakit sampai sekarang muat tidak meninggal ya, mengambil orang pintar katanya mengambil semacam susu, tapi orang pintar itu meminta juga semacam tadarus ya, harus kata sekian kali mengambil memberi ya makanan lah ke tetangga. Apakah itu
mengobati sihir dengan jin? Allah alam, saya nggak ngerti kasusnya secara mendalam. Itu kan sudah terjadi ya. Ya sudah, kita doakan aja. Kita doakan aja, mudah-mudahan itu karena kejahilan beliau. Semoga Allah maafkan, gitu aja. Yang jelas di sini yang menjadi perhatian kita bahwa kita jangan tertipu dengan penampilan orang ya, ini menamai ustadz, kiai dan seterusnya. Tapi lihat metode dia gitu. Cara dia gimana? Nabi pernah melihat ada orang ingin meruqyah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana cara kalian meruqyah? Ya, coba perhatikan cara kalian meruqyah itu gimana. Kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Jadi tidak mengapa seorang meruqyah, yang penting gak ada syiriknya. Ya. Nah seperti tadi itu, dia perintahkan untuk khataman begini ya, kita nggak bisa mengklaim itu sihir ya, paling minimal yaitu mungkin amalan tidak disyariatkan atau bid'ah. Paham? Tapi untuk mengklaim bahwasanya ini dukun atau bukan, kemudian setelah itu ini jatuh ke syirik apa enggak, ya kita nggak tahu karena kasusnya kan harus diperinci lagi. Lagian ini sudah berlalu ya, sudah, tugas kita hanya memohonkan ampun saja ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saja ya, karena ketidaktahuan tadi ya. Selagi dia asalnya muslim ya, kemudian dia menjalankan sholat, terlihatlah identitas keislamannya ya, kemudian terjadi sebuah hal yang dia nggak tahu ya, dulu pernah misalkan pasang jimat dan seluruhnya, karena kita sudah jelaskan bahwa memasang jimat juga tidak otomatis dia syirik akbar. Antum masih ingat rinciannya? Nah, masih ingat nggak? Tergantung, kalau dia meyakini itu hanya sebab, jimat yang dia pakai hanya sebab pengelari, sebab ini, sebab itu, maka dia jatuh ke dalam syirik asgor. Keluar dari Islam enggak. Tapi ini dosa besar. Artinya dia masih muslim. Jadi tidak lantas seorang mati kemudian dia menyimpan jimat atau menyimpan aji-ajian gitu ya, atau menyimpan sejenis senjata-senjata keramat gitu ya, yang dia cuci tiap malam Jumat Kliwon misalkan. Nah, tidak lantas kemudian kita katakan ini syirik akbar. Hati-hati. Antum bedakan dengan sebuah perbuatan dan menghukumi. Para ulama mengatakan laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaihi atau waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang melakukan syirik otomatis dia dihukumi musyrik dan kafir, enggak otomatis. Nggak otomatis. Kita perlu tahu dia seperti itu atas dasar tahu tapi ngeyel ya, atau memang dia ya nggak tahu, dipikir bahwa yang semacam itu ya kayak nyimpen Al-Quran Istanbul gitu ya. Itu kan dilakukan oleh kiainya, dia nggak tahu sama sekali gitu. Jadi tugas kita sebatas mengingatkan ini syirik, tapi untuk menghukumi pelakunya ini hati-hati. Nah kita sering keliru nih di dua hal ini. Antum sering kadang-kadang itu apa ya, kalau kita katakan rancu di dua hal. Tugas antum seharusnya mengingatkan ini syirik, malah jatuhnya ke menghukumi. Nah, itu keliru. Menghukumi, memvonis, menjudge itu bukan urusan antum. Paham? Betul itu perbuatan misalkan syirik asgor, tapi untuk antum memvonis dia musyrik, hati-hati, nggak lantas. Kenapa? Sampai belum kepada dia ilmu semacam itu. Paham? Kita katakan, oh iya, dia melakukan kesyirikan dengan memakai jimat. Tapi apa lantas kita murtadkan? Kita keluarkan dari Islam? Enggak sebatas itu. Ada perlu kita harus menghilangkan syubhat di kepalanya. Apa sudah sampai ilmu kepada dia atau belum? Atau ada kemungkinan lain? Banyak kemungkinan jemaah. Sementara para ulama kita mengatakan bahwa apa? Tidak boleh mengkafirkan sesuatu berdasarkan kemungkinan. Masih mungkin muslim, masih mungkin kafir. Nah ini kita nggak kafirkan. Walaupun kemungkinan kafirnya 90%. Kemungkinan nggak kafirnya 10%. Nggak segampang itu kita mengkafirkan. Walaupun secara asal perbuatannya apa? Merupakan kesyirikan. Nggak langsung otomatis. Paham sampai sini? Ya. Di zaman Nabi pernah mau perang Hunain. Ada para sahabat yang baru masuk Islam. Mereka melihat ada pohon yang disebut dengan Zatu Anwat. Pohon yang tinggi, dia punya banyak ranting-ranting dan cabang-cabang.
Dan pohon ini biasa dipakai oleh orang musyrik untuk menggantungkan senjata mereka. Buat apa? Ya buat ngambil berkah. Jadi kalau senjatanya digantung di Zatu Anwat nanti jadi apa? Tambah sakti, ya, tambah apa ya istilahnya ya? Ya tambah inilah mantap gitu loh serangan pedangnya, kilatannya gitu ya. Tambah membuat musuh semakin gentar. Akhirnya mereka gantung di situ. Nah ternyata sebagian sahabat karena dia baru masuk Islam meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk bisa melakukan perbuatan kayak dulu lagi. Siapa tahu dengan senjata kami digantung di Zatu Anwat, pohon Zatu Anwat tadi. Jadi apa? Jadi menang kita perang. Nabi marah. Ya, Nabi marah dan mengatakan apa? Kalian mengatakan seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, buatkanlah kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Artinya Bani Israel minta dibuatkan berhala untuk disembah selain Allah. Nabi marah, innakum qaumun tajhalun, tapi kalian orang yang jahil, yang nggak ngerti. Jadi Nabi nggak langsung menghukumi kafir. Yuk ulang syahadat kamu lagi. Baru syahadat kemarin sudah apa? Berkeyakinan syirik. Enggak, Nabi enggak seperti itu. Kenapa? Ada penghalang. Meskipun keyakinannya masih di dalam hatinya, tapi ada penghalang takfir. Apa? Baru masuk Islam. Paham sampai sini? Nah, dari sini para ulama menjelaskan tidak lantas seorang melakukan sebuah perbuatan kita buru-buru menghukumi. Paham? Jadi fokuslah antum. Kalau antum pemula, baru belajar, fokuslah di perbuatannya. Jelaskan. Ini syirik. Loh, berarti kamu mengkafirkan saya? Enggak, bukan tugas saya, bukan hak saya mengkafirkan kamu. Wong kamu asalnya bersyahadat dan sholat. Tapi apa? Perbuatan kamu ini perbuatan syirik. Karena apa? Memakai jimat dan seterusnya, datang ke dukun dan seterusnya. Paham? Jadi fokuslah di mengingatkan, tidak di hukum itu nanti para ulama. Paham sampai sini ya? Nah, para thalabatul ilmi yang baru pemula dan seterusnya nggak fokus di masalah ini. Antum tahu selevel Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan apa? Saya tidak berani mengkafirkan orang-orang yang datang ke kuburannya Al-Badawi di Mesir. Al-Badawi itu kuburannya diagungkan. Setiap bulan, setiap minggu itu yang datang itu bisa ratusan sampai ribuan kuburannya Al-Badawi. Tidak lantas datang ke kuburan itu, kemudian apa? Aku kafirkan mereka semuanya. Enggak. Itu perbuatan iya. Sebagian bisa jadi syirik perbuatan itu, tapi apa lantas kita kafirkan, keluarkan dari Islam? Enggak. Bedakan antara apa? Perbuatan, bedakan antara pelaku. Makanya kalau setiap berbuat syirik itu langsung keluar dari Islam, Nabi sudah mengeluarkan tuh tadi orang yang punya keyakinan Zatu Anwat, dan Nabi suruh ngulang apa? Syahadat. Tapi Nabi enggak nyuruh. Nabi hanya mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian itu jahil. Udah gitu aja. Nabi nggak mengatakan innakum qaumun musyrikun, enggak. Innakum qaumun tajhalun, kalian jahil. Nabi nggak mengatakan kalian musyrik, enggak. Padahal punya keyakinan syirik enggak? Masih punya keyakinan syirik, ingin dibuat pohon keramat yang disebut dengan Zatu Anwat. Nah dari sini, tolong sekali lagi antum jangan fokus menghukuminya, tapi fokuslah melarang perbuatannya, tidak menghukumi orangnya. Kenapa? Menghukumi itu hak para ahlul ilmi, para ulama dan seterusnya. Jadi ketika kita melihat tokoh tertentu melakukan sebuah perbuatan ganjil, menyelisih wala wal bara, menyelisih tauhid, menyelisih apa? Prinsip berakidah, ya. Fokuslah antum di kesalahannya untuk kita perbaiki. Adapun menghukuminya itu tugas para ulama. Apabila selafal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau pakar ya di bidang tauhid luar biasa, yang kitabnya selalu dipakai kajian oleh para ulama juga, beliau tidak berani segampang itu mengkafirkan, lah siapa kita, ya, atau memusyrikkan, lah siapa kita. Jadi seperti itu ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Sampai di sini jemaah sekalian. Afwan ya. Insyaallah kita lanjut di kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, nggak masalah. Yang penting ada faedah kita dapatkan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.